Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apa engkau nggak sayang dengan saya? Saya perlu usaha apa lagi? Kenapa belum diberikan juga? Dan sebagainya. Itu kadang-kadang membuat seseorang kalau sudah kehilangan arah seperti itu sampai meninggalkan agamanya, itu yang paling fatal. Nah, sekarang rezekinya sudah ada. Bagaimana Anda mendapatkan akselerasi dari peningkatan? Ya, baik sifatnya kuantitasnya ataupun juga nilainya. Terus. Karena Allah tawarkan, saya akan berikan kepada kamu, kata Allah, peningkatan dari usahamu dengan cara yang tidak terlampau susah. Kamu gak perlu kerja ini lagi, itu lagi, dan sebagainya. Tapi kamu tinggal mengimbangi saja. Kamu kerja, kamu amalkan juga yang ini. Apa amalan itu? Syukur. Perhatikan langsung redaksinya dari Allah. Saya tidak akan menambah, mengurangi. La'in syakartum la'azidannakum. Ingat, la'in syakartum. Kalau kamu bersyukur kepada saya, la'azidannakum. Saya akan tambah bagimu. Jelas ya? Tambah di sini bukan menambah nominal. Ya, karena nominal itu akan tetap. Maksudnya kalau antum 100 miliar, 100 miliar aja. Yang ditambahkan itu ada dua. Pertama, penambahan percepatan dan kemudahan dalam mendapatinya. Lebih mudah dari sebelumnya. Yang kedua, penambahan keberkahan di dalamnya. Berkah itu manfaatnya lebih banyak. Yang tadinya 50.000 jadi cepat habis, sekarang tuh banyak manfaatnya. Ya, kepake gitu. Jadi kalau dulu tuh semua pengen dibeli, dapat 5 juta juga, semua pengen dibeli baju, dibeli, kan? Ya ini dibeli, lihat orang beli ini, pengen beli itu. Tapi setelah antum kerjakan ini, itu asasnya asas manfaat. Kepake nggak? Manfaat nggak? Kalau manfaat itu saya dapatkan, kalau tidak mungkin hak orang lain yang Allah titipkan lewat saya. Jelas ya? Nah, sekarang lihat. Bagaimana cara bersyukur itu? Cara bersyukur itu ada dua. Satu, cara bersyukur itu satu, keluarkan dari harta itu bagian zakatnya kalau sudah memenuhi unsur zakatnya. Keluarkan dari bagian harta yang didapatkan. Kalau antum bekerja dapat gaji, dapat macam-macam, masuk nisabnya, muncul haulnya, kaidah pertama keluarkan. Dah, keluarkan. Tidak usah mikir, tidak usah macam-macam. Dah, 2,5% keluarkan. Itu 2,5% itu paling minimal. Kalau mau 5% keluarkan. Ingat rumusnya, kenapa disebut zakat? Di antara makna zakat itu adalah andana, sesuatu yang berkembang, nambah. Ya. Zakat itu ada at-taharah, ya, an-numu, ya, sesuatu yang berkembang. Di dalam bahasa Arab sekarang investasi disebut dengan an-nama wal istismar, sesuatu yang diinvestasikan. Jadi ketika Anda zakat, sebenarnya bukan mengurangi harta, menginvestasikan harta untuk ditambah. Minimal 10 kali lipat dari sebelumnya. 10 kali lipat. Jadi kalau Anda misalnya keluar zakat, taruhlah misalnya 25 juta, ya, Anda dapatkan. Terus 2,5% diambil dari situ, berapa? 2,25, ya, 2 juta, 2,5. Anda keluarkan tuh. Maka Anda pada hakikatnya sedang melipat gandakan harta Anda 10 kali lipat dari sebelumnya. Jadi Anda akan dapat dari situ 22,5 juta. Bentuknya bisa macam-macam. Ingat, rezeki itu kan bukan hanya uang. Tadi saya katakan. Ya, bisa jadi proyek baru datang nilainya segitu. Bisa jadi apa lagi? Bisa jadi dijaga kesehatan, nggak sakit selama sebulan. Biasanya cek lab ini, itu, dan sebagainya. Ya kan? Kolesterol macam-macam, habisnya segitu. Bulan itu nggak ada apa-apa. Terus Anda berkata, alhamdulillah nih sekarang saya kelihatan sehat, gini-gini, hasilnya positif. Padahal Anda itu dihasilkan lewat zakat, lewat macam-macam. Ya, misalnya nggak ada konflik, nggak ada masalah di hari itu, yang kalau diselesaikan nilainya 22 juta. Marah dengan istri macam-macam. Mama kenapa sih, Ma, gini. Papa mau damai. S9 Note. Wah, beli S9 Note, harga 15 juta. Ya, tambah lagi 7 juta. Laptopnya misalnya kan, dan sebagainya. Bisa, habisnya segitu juga. Jadi dijaga oleh Allah, mendapatkan penambahan, bisa berupa langsung nilainya, nominalnya, dapat proyek yang lain, atau dijaga untuk mendapatkan yang non-materi tadi. Paham? Maka, saya katakan pada Anda, kalau sudah ada kewajiban zakat, maka jangan berpikir menunda. Cepat berikan saat itu, maka seketika Allah akan melipat gandakan apa yang Anda telah usahakan. Jelas? Jadi yang pertama, kalau sudah ada kewajiban zakat, cepat ambil. Bahkan Allah langsung meminta kepada yang punya otoritas atau juga teman-teman di sampingnya untuk saling mengingatkan. Bahkan kalau punya otoritas langsung ambil. Saking inginnya Allah harta orang itu terus bertambah. Maka turunlah Quran surah 9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Muhammad, kalau dia lupa atau yang lain, ambil aja deh. Ambil aja.
Ambil dari harta dia itu kalau sudah mencapai nasabnya. Nisabnya sudah ada, haulnya sudah sampai, ambil. Apa tujuannya? Sedekah. Perhatikan, zakat disebut dengan sedekah. Sedangkan sedekah tidak disebutkan dalam rumus bahasa kecuali kullu ma'rufin sedekah. Semua yang baik-baik disebut dengan sedekah. Kata Allah, saya ambil itu bukan ingin mengurangi kamu, tapi ingin membuat kebaikan untukmu. Apa kebaikannya ya Allah? Wa tuzakkihim. Tuzaki dari kata zakat yang punya arti dua tadi, menyucikan jiwa, plus yang kedua menambah apa yang telah kamu dapatkan itu. Kamu tuh jangan nanti kotor hati kamu karena terlampau banyak, ini fokusnya ke situ banyak tapi kamu nggak pakai. Maka saya biarkan kamu dengan mengeluarkan zakat itu supaya bersih hatimu, punya nilai berbagi dan tidak terlalu bergantung kepada harta dunia yang kamu akan tinggalkan kelak. Dan yang paling dahsyat, kalau kamu kerjakan, saya tambah kemudian kualitasnya, saya tambah keberkahannya, bahkan saya permudah untuk mendapatkannya. Ini minimal 700 kali lipat. Apa itu secara singkat? Infak. Allah tawarkan suatu amalan yang dengan ini bisa melipat gandakan sampai 700 kali. Ya, ada yang sifatnya pahala, ada yang lain-lain dan sebagainya. Ya, sederhana. Kalau Anda mau infak, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Baik, kalau Anda mau infak, yang infak itu bukan infak biasa, tapi infak digunakan untuk fi sabilillah. Fi sabilillah. Infak itu dibagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak di sini bicara yang sunnah. Ya, infak wajib itu infak dari suami kepada istri dan keluarga. Infak, ya, itu infak. Singkatannya nafkah. Nafkah itu infak. Dari mana dalilnya Ustaz? Quran surah keempat, ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, suami punya kelebihan dibanding perempuan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk berusaha mencari nafkah. Nafkah itu bahasa Qurannya infak. Di antum untuk memberi infak pada keluarga wajib. Wajib. Ya, tidak apa-apa ibu berdoa minta yang banyak bu, minta. Suami dimudahkan, itu janji Allah kok. Jangan minta sedikit bu, minta yang banyak. Minta yang banyak. Karena antum, teman-teman, mencari 1 juta. Tapi ibu menjadikan 1 juta itu cukup untuk sebulan. Itu nggak mudah. Ya, maka berpartner di situ. Ya, saat suami keluar atau ibu yang berbisnis sekarang dan sebagainya bermohon kepada Allah minta kebaikan. Ya, tapi spesial untuk kepala keluarga, ketika dia mencari nafkah itu Allah berikan nafkah untuk satu keluarganya. Ya, kalau ibu yang punya hobi bisnis dan bukan pencari nafkah, itu yang diberikan cuma rezeki ibu aja di situ. Ya, sepanjang dia bukan pencari nafkah. Tapi kalau pencari nafkah, itu semua rezeki keluarga diberikan di situ. Nah, saya tuliskan dulu supaya fokus ya. Infak. Infak ini, kalau Anda mau keluarkan di jalan Allah, maka ada 5 golongan yang utama. 5 golongan ini, Anda nanti lihat Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair. Kalau mau infak, ya, rumus pertama, Anda mesti keluarkan yang terbaik. Ya, yang terbaik, ingat, yang terbaik. Kalau uang sifatnya cari, jangan yang sudah kucel, nggak enak dilihat dan sebagainya. Cari yang paling bagus, yang ini itu yang diberikan. Ya, kalau makanan seimbang. Kalau Anda beli sama-sama hangat, jangan yang satu udah dingin, satu ini berikan pada orang, tidak. Kalau pakaian masih layak, bagus ini, berikan. Lihat baik-baik, pada siapa itu disampaikan 5 golongan. 1 lil walidain, orang tua. Orang tua, itu cepat sekali. Anda nggak usah tunggu orang tua nelpon Anda. Karena sifat orang tua nggak akan minta. Cuman kadang nanya kabar, apa kabar, gitu kan? Nah, cuma Anda harus paham kondisi seperti itu. Sama seperti Anda, mama tahu makannya nak ya. Lapar ya, waktu kecil kan begitu. Anda pun mesti bisa baca sinyal orang tua. Kalau udah telepon, nanya kabar tuh, gak usah ditunggu. Begitu Anda ada kelebihan, langsung berikan. Itu ada rumus, nanti berikan infak pada orang tua. Maka ketika orang tua mengatakan, ya Allah berkahi anak saya, mudah ya, itu langsung mengguncang arsy. Kemudian, wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat terdekat itu sifatnya ada 2. Bisa kekeluargaan, ya, keluargaan, anak paman, bibi, ya, ponakan, macam-macam dan sebagainya. Ya, kemudian bisa juga tetangga kita nih, yang samping-samping. Akrobin, yang paling dekat dengan kita. Mereka itu sangat menentukan, kalau antum nggak perhatikan, berbahaya juga bagi kehidupan antum. Antum sukses di kantor, tapi nggak perhatian sama tetangga. Begitu ada maling macam-macam, malah didorong tuh sama tetangga. Biarin aja, habisin. Kan, memang nggak pernah perhatian sama kita, biarin aja gitu kan. Nah, itu kan yang repot ya. Wal yatama, anak yatim 3.
Yatim itu cepat sekali. Tapi jangan berlebihan. Ya nanti saya tutup lah. Yatim oleh masakin, orang miskin. Orang miskin. Wabni sabil, orang yang kesulitan di jalan. Ya, orang yang kesulitan di jalan. Anak siapapun dia, sepanjang dia sedang kesulitan, sifat orang kesulitan itu kalau dibantu, maka suara dia itu akan langsung memberikan jawaban kepada Anda.